Sebongkah benda asing turun dari langit dan masuk di area sebuah rumah sakit. Benda itu berubah membentuk sebuah kepompong dan seorang perawat wanita menyentuh kepompong itu. Saat akan disentuh, kepompong itu mengeluarkan tentakel dengan ujung yang tajam dan mengejar wanita itu dan seluruh penghuni rumah sakit. Ternyata benda itu adalah makhluk asing yang mencari tubuh manusia untuk dijadikan inang dari spesies mereka. Terlihat seorang gadis kecil ikut menyelamatkan diri dari serangan tentakel itu. Seorang polisi yang tertidur dan terluka tangannya pun ikut jadi korban serangan tentakel. Ketika tentakel itu akan menyerang gadis kecil, datanglah seorang pria ganteng menaiki tangga. Si gadis kecil pun berlari menjauhi si pria ganteng itu yang ternyata si pria adalah ayahnya. Setelah si pria datang, semua tentakel terlepas dari manusia dan kembali ke kepompong asalnya yang kemudian merubah diri lagi menjadi sebongkah batu. Semua manusia tersebut pun kembali beraktivitas seperti biasa seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Si gadis kecil terlihat heran. Si pria ganteng itu mengambil bongkahan batu itu sambil mengamati gadis kecil yang menaiki sepedanya dan pergi dari tempat kejadian. Gadis kecil itu ternyata tidak pulang ke rumahnya dan menuju rumah teman sebayanya sambil menceritakan kejadian yang baru saja menimpanya. Cerita tersebut didengar oleh bibi temannya dari luar kamar. Si bibi pura-pura berlalu. Sepulangnya ke rumah, gadis kecil itu langsung menemui ayahnya. Hadir juga seseorang yang mirip dengan ayahnya tapi rambutnya sedikit gondrong dari rambut si ayah. Gadis kecil itu menanyakan kejadian yang terjadi dan si kembaran ayahnya memberitahu bahwa semua itu adalah bagian dari pekerjaan mereka. Malamnya si gadis kecil tidak bisa tidur dan keluar untuk tidur di dalam mobil ayahnya. Ternyata di dalam mobil tersebut terdapat sebuah robot yang bisa melayang. Mereka berbincang sampai si gadis kecil tertidur. Esoknya si polisi yang sedang bertugas tersebut menangkap seorang pecandu narkoba yang membuang barang bukti ke sungai. Si polisi berhasil menangkap si pecandu, akan tetapi pecandu tersebut berhasil keluar dari tuduhan karena tidak adanya barang bukti. Si polisi merasa kesal. Malam harinya ketika si pecandu dan temannya mengambil narkoba lain di dalam jok sepedanya, si polisi datang diam-diam dan menghabisi mereka berdua. Kejadian itu pun diketahui oleh si pria ganteng dari laporan komputer dari dalam mobilnya. Si gadis kecil pun mendengar laporan itu dan ayahnya menyuruhnya keluar dari dalam mobil, akan tetapi si gadis ngeyel ingin ikut si ayah. Mereka pun kemudian bergegas mencari si polisi. Sementara itu, si polisi setelah menyadari dirinya menjadi tersangka mencoba kabur melalui lift. Si lelaki ganteng pun tiba lagi dan langsung berubah menjadi sesuatu yang mirip satria baja hitam. Polisi lain yang telah sampai duluan menodongkan senjata, akan tetapi dengan mudahnya senjata itu diambil dan memasukkan ke dalam mobil. Si gadis kecil memasukkan pistol beserta pelurunya ke dalam tasnya. Ketika si polisi memasuki lift, sebuah tentakel merusak pintu lift itu. Dia pun kaget dan mengeluarkan pistolnya. Masuklah sebuah robot berwarna merah putih dengan mata merah menyala. Si polisi menembak robot itu, akan tetapi tidak mempan sama sekali. Saat si robot merah semakin dekat, datanglah si robot hitam dan terjadi pertarungan yang sengit di dalam lift. Si polisi kabur menyelamatkan diri dan keluar dari lift. Di dalam pertarungan epik itu, si robot hitam terdesak karena si robot merah mengikatnya dengan tentakel dan mengambil sebuah benda berbentuk belati dari lengan si robot hitam. Si robot hitam pun kalah dan robot merah melarikan diri dengan pesawatnya dan mengejar si polisi. Mengetahui dirinya dikejar, si polisi berupaya bersembunyi di sebuah parkiran bawah tanah sebuah gedung. Keberadaannya diketahui robot merah dan menerobos masuk ke parkiran. Si polisi pun berhasil keluar dari parkiran dan masih terus dikejar sama si robot merah. Robot hitam pun datang lagi menggunakan pesawatnya dan terjadilah pertempuran antar pesawat aneh yang menghancurkan beberapa gedung-gedung sekitar. Pertempuran antar pesawat ini pun dimenangkan lagi oleh si robot merah yang kemudian mengejar lagi si polisi. Robot merah pun berhasil menghentikan kendaraan si polisi yang bertabrakan dengan mobil lain sehingga membuat tubuhnya terpental jauh ke dalam sebuah bis. Si polisi selamat dari tabrakan itu dan robot merah pun turun dari pesawatnya dan mengeluarkan belati yang diambil dari robot hitam. Robot hitam pun datang lagi dan di tengah pertarungan si robot merah berhasil menancapkan belati itu ke dada si polisi. Pertarungan sengit terjadi lagi dan kedua robot saling menghancurkan. Dari dalam bis si polisi keluar meski belati itu masih menancap di dadanya dan mengamati pesawat si robot merah.
Belati itu keluar dari tubuh polisi dan muncullah sebuah makhluk aneh lagi. Ternyata tubuh si polisi merupakan sebuah inang dari makhluk itu dan butuh belati itu untuk mengeluarkannya dari tubuh si polisi. Si makhluk aneh masuk ke pesawat si robot merah dan robot kecil dari mobil si ayah ikut menyusul masuk pesawat. Di dalam pesawat terdapat bola-bola merah yang ternyata bola itu adalah oksigen untuk makhluk asing yang jika dilepaskan akan membunuh manusia. Si ayah pun bangkit lagi dan robot kecil melaporkan kondisi di dalam pesawat kepada si ayah dan bergegas masuk ke dalam pesawat itu dan berhasil melempar keluar si makhluk dari dalam pesawat. Akan tetapi dua buah bola merah ikut keluar. Si ayah mengambil kembali belati itu dan makhluk asing itu masuk lagi ke tubuh si polisi. Kedua bola merah menyebar. Satunya dikejar si robot kecil dan yang satunya lagi berhasil diledakkan oleh si polisi yang membuat sebuah gumpalan asap merah yang menyebar dan membunuh manusia yang menghirupnya. Asap merah itu menyebar semakin cepat dan si gadis kecil ikut melarikan diri bersama orang-orang. Si gadis kecil terjatuh dan diselamatkan masuk ke mobil dan menjauhi asap merah itu. Sementara itu, di dalam kepulan asap ada dua lelaki yang selamat. Ternyata mereka adalah inang juga dari makhluk asing lainnya yang bangkit setelah menghirup asap merah. Si polisi pun datang menemui mereka. Ternyata si polisi adalah bos dari makhluk asing lainnya. Si ayah pulang menemui si gadis kecil dan menyuruhnya untuk menjauh dari rumah karena dia sekarang akan dikejar oleh si makhluk aneh yang ingin mengambil belati dan pesawat darinya. Si gadis kecil pun bergegas memasukkan barang-barangnya ke tas yang di dalamnya masih terdapat pistol. Si gadis kecil pun pergi bersama kembaran ayahnya seorang diri menunggu si polisi dan bawahannya. Mereka pun tiba dan si bos langsung menuju pesawat dan yang lain menggeledah rumah. Tidak menemukan siapa-siapa, mereka langsung masuk ke dalam pesawat. Ternyata si ayah menunggu mereka di dalam menggunakan kostumnya. Pertarungan pun terjadi lagi tapi si ayah tak mampu menahan karena kalah jumlah dan energinya yang sudah lemah. Di dalam perjalanan si gadis kecil mengajak kloningannya si ayah agar kembali untuk menolong ayahnya. Setelah berdebat beberapa saat mereka pun berbalik arah menuju rumah. Si kloningannya pun sampai dan langsung menangkap belati yang dilempar dari pesawat. Para bawahan pun keluar mengejar kloningan si ayah yang ternyata si robot kecil. Ayah pun dilempar keluar sama bos alien. Si kloningannya berhasil bersembunyi dari kejaran para bawahan akan tetapi belatinya terjatuh. Si gadis kecil tersebut melihat belati itu dan berlari mengambilnya. Si bos pun mencoba mencegat si gadis kecil akan tetapi dengan segera sang kloningan datang menyelamatkan si gadis kecil dan berhasil masuk ke mobil untuk melarikan diri. Si bos berhasil menyusul dengan satu lompatan ke mobil yang disusul oleh para bawahannya. Merasa terkejar si ayah menyalakan belati dan membuka sebuah portal dan mereka semua masuk ke dalam portal tersebut. Tiga orang di belakangnya. Seorang wanita, dua pria penunggang kuda serta seorang bocah lelaki melihat kejadian itu. Ketiga orang itu menggunakan kudanya memutuskan untuk menyelidiki meninggalkan si bocah dan seorang pria tua. Mobil itu menerobos hutan, di dalam mobil ada seorang gadis kecil dan ayahnya. Melaju kencang mobil itu masih menyeret tiga orang lelaki di belakangnya. Mobil berhenti di sisi tebing, dan seorang lelaki yang terseret bangkit. Si ayah keluar dari mobil untuk menghalangi lelaki itu, namun sebuah tentakel menusuk si ayah dan membuatnya terlempar. Tentakel kedua muncul dan si ayah mencoba menahannya sampai satu lengannya putus. Ayah pun nyungsep. Ketika lelaki itu melangkah maju, sebuah tembakan mengenai dada dari si gadis kecil. Lelaki itu menjulurkan belalainya ke mobil dan membuat mobil itu jatuh ke sungai. Si gadis kecil keluar dari mobil yang tenggelam dan mencoba berenang menuju permukaan sambil menggapai sebuah belati, nafasnya habis dan membuatnya tenggelam semakin dalam. Seorang bocah lelaki sedang berburu di hutan mendengar sesuatu dari arah sungai. Dia melihat gadis kecil pingsan berpegangan pada sebuah kayu di pinggirnya. Bocah lelaki menyeretnya ke daratan dan si gadis kecil pun tersadar. Si gadis memberitahu sebuah belati dan tasnya tertinggal di dasar sungai dan si bocah pun menyelam hanya menemukan tas dan mengambilnya. Mereka pun bermalam di sekitar hutan dan saling berkenalan. Si bocah lelaki bernama Mureuk dan si gadis kecil bernama Lian.
Terdengar suara misterius di belakang mereka dan Mureuk mencoba untuk menyelidiki. Disitulah terakhir kali mereka bertemu. Sepuluh tahun kemudian, 3 orang pencuri sedang melarikan diri. Seorang pria memberhentikan mereka dari atas sebuah menara. Pria itu ternyata si Mureuk yang sudah tumbuh dewasa dan bekerja sebagai pemburu bayaran. Saat akan menangkap mereka, datanglah 2 orang pemburu bayaran lain dan terjadi pertarungan di antara sesama pemburu bayaran. Mureuk berhasil menang berkat bantuan 2 siluman kucing yang dia miliki. Maeruk pun menangkap ketiga pencuri dan mendapatkan imbalan. Ketika sedang melihat daftar buronan, si Mureuk melihat gambar sebuah belati dengan harga tinggi jika berhasil didapatkan. Mureuk pun memutuskan untuk mencari belati itu dan mencoba menyelidikinya dengan mengunjungi ayahnya yang berada di penjara karena kasus pencurian. Si ayah pun memberitahu kalau belati itu dimiliki oleh seorang mantan hakim. Mureuk pun sampai di tempat mantan hakim tersebut. Saat bertanya kepada kerumunan orang di sana, Mureuk akan diusir oleh penjaga tempat itu. Dengan sigap, Mureuk melempar penjaga itu dengan mudah namun berhasil diselamatkan oleh si mantan hakim. Ketika Mureuk akan mengeluarkan jurusnya, si mantan hakim menyentuh dahi Mureuk yang membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Si mantan hakim pun meninggalkannya karena ada tamu yang menunggu di ruangannya. Tamu itu ternyata mencari belati itu dan si hakim menunjukkan belati itu padanya. Saat Maeruk mencoba naik tangga menuju raungan si hakim, tiba-tiba sebuah tentakel keluar menembus pintu ruangan. Si penjaga terlempar dan si hakim juga keluar dengan dada tertusuk belati. Hakim pun mencabut belati itu dari dadanya dan melemparnya dari jendela. Belati itu diambil oleh ayah Mureuk dan si lelaki berjas dan Mureuk mengejar belati itu. Terjadilah adegan kejar-kejaran di antara mereka. Mureuk berhasil mencegat lelaki berjas di ujung jembatan. Namun Mureuk ternyata bukan tandingan dari lelaki berjas. Mureuk dihajar habis-habisan sampai pingsan. Malam harinya kedua siluman kucing itu berhasil menemukan Mureuk, namun dia lupa tentang yang terjadi pada dirinya. Dari lubang tembok mereka melihat sebuah benda menyala yang hampir tenggelam di sungai. Mereka pun menyelidikinya. Ketika mengamati lebih dekat, benda itu bereaksi dan ternyata ada seseorang misterius mengamati juga dari kejauhan dan diketahui oleh siluman kucing yang melempar obor padanya. Keesokan harinya Mureuk mencari tempat tinggal si lelaki berjas itu. Di sana dia menemukan sebuah surat yang isinya agar belati dibawa ke kuil dan juga sebuah lukisan aneh yang tidak mereka mengerti. Sementara itu, 2 orang penyihir datang menuju kuil untuk menjual barang-barangnya kepada biksu yang bertopeng. Si biksu ternyata tidak ingin membeli barang-barang itu, akan tetapi si biksu hanya menginginkan belati saja. Ternyata belati itu diketahui lokasi terakhir oleh mereka dan pembelinya adalah seorang jutawan yang anaknya akan menikah. Seorang lelaki berbaju hijau menunggangi kuda bersama beberapa pengawalnya tiba-tiba dihadang oleh Mureuk. Ternyata si lelaki adalah pengantin pria dan Mureuk yang telah mengetahui lokasi belati mencegat mereka dan menggantikan si pengantin pria. Mureuk pun sampai di rumah pengantin wanita dan melaksanakan pernikahan. Mureuk pun bertemu dengan pengantin wanita, betapa kagetnya si Mureuk bahwa pengantin wanitanya begitu cantik. Mureuk pun lupa akan misinya dan minum-minum dengan pengantin wanita. Beberapa menit kemudian si Mureuk ingat akan misinya, akan tetapi saat itu dia sudah mabuk dan membuatnya menjadi linglung. Setelah tempat penyimpanan diketahui sama si kucing siluman, Mureuk pun mengendap-endap masuk menuju ruang harta. Sesampainya di dalam, si Mureuk melihat seseorang masuk, ternyata si pengantin wanita, dan melihat ada yang berantakan di dalam ruangan itu. Dari luar datanglah kedua penyihir bersama pasukan dai si biksu yang juga menginginkan belati itu. Mereka segera menyegek tempat itu supaya tidak ada yang bisa keluar. Si tuan rumah keluar marah-marah, namun berhasil dihipnotis oleh si penyihir dan memerintahkannya untuk mengeluarkan belati itu. Sebelum lanjut, bantu channel ini dengan like, share, follow, atau subscribe-nya ya, agar channel ini semakin berkembang dan bisa menyajikan konten menarik lainnya. Seorang wanita ditemukan dalam kondisi terikat di gudang. Ternyata wanita itu adalah pengantin wanita yang asli.
Mureok kembali ke kamar pengantin sambil merayap. Si pengantin wanita palsu pun menyuruh Mureok diam dan memberitahu bahwa minumannya sudah dia campur dengan sesuatu yang akan membuatnya benar mabuk. Si pengantin wanita palsu pun mengisi peluru di pistol dan memasang arloji. Ternyata pengantin wanita palsu ini adalah Lian. Yang juga ingin mengambil belati itu, Lian pun pergi meninggalkan Mureok yang tak berdaya. Lian pun keluar dan mengacungkan pistolnya kepada kedua penyihir dan meminta belati itu. Saat Lian lengah, kedua penyihir menggunakan taplak meja penghilangnya. Penyihir lelaki berhasil menangkap pistol di Lian, namun pistol berhasil ditembakkan dan mengenai lengan penyihir wanita. Lian pun mencoba kabur, namun si biksu berhasil melumpuhkan Lian dan mengambil belati Teiyu darinya. Lian pun di bawah si biksu. Mureok pun kabur dan mengambil pistol yang terjatuh. Lian terbangun dan berada di sebuah halaman. Si biksu berada di sekitarnya mengatakan bahwa ia butuh belati itu untuk benda menyala yang berada di sungai. Lian mencoba menyerang, namun halaman itu ada segel yang membuat dia terpenjara. Si biksu membuka topengnya, si lelaki bertentakel bersamanya. Ternyata mereka berdua adalah orang-orang yang ikut terjatuh dari langit bersama mobil yang ditumpangi Lian. Biksu bilang bahwa mereka tak bisa menggunakan belati tanpa bos mereka, si pengendali. Keesokan harinya, Mureok bersama kedua siluman kucing mencoba menyelinap ke kuil. Mereka pun berhasil masuk setelah melumpuhkan beberapa penjaga dan menyamar. Saat mereka menyusun rencana, datang atasan dan menyuruh mereka membawakan makanan ke Lian. Mendengar itu, Mureok pun mengambil makanan dan membawanya ke Lian. Mureok pun datang dan menyerahkan makanan itu kepada Lian. Mereka mengobrol lama dan penjaga menyadari kehadiran si penyusup. Mureok mengembalikan pistol milik Lian. Setelah pistol diambil, tiba-tiba Lian pingsan. Kedua penyihir bayaran yang sedang makan pun tiba-tiba kaku. Mereka menyadari di dalam makanan itu ada racun. Saat mereka mau mengambil penawar racun di tasnya, muncullah Mureok dari belakang mencoba mencuri belati itu dari mereka. Penawarnya terjatuh ke belakang dan kedua penyihir melihat Mureok tergantung. Para pengawal datang membawa peti mati untuk para penyihir. Melihat ada Mureok, peti mati pun dilempar dan terjadi pertarungan. Mureok pun menang dan saat akan melarikan diri, para penyihir memberitahu bahwa ada racun di makanan itu. Dia pun ingat Lian yang telah memakan makanan itu dan mengambil sebiji penawar dari para penyihir. Para penyihir pun berhasil mendapatkan penawar racun itu. Mureok pun segera menuju Lian dan melihatnya terbaring dari kejauhan. Si biksu yang menyadari adanya penyusup mengeluarkan tentakelnya dan mengenai dada Mureok. Mureok melarikan diri dibantu kedua siluman kucing. Dalam pengejaran, Mureok meminta mereka untuk mengelabui para pengejar. Mureok kembali untuk memberikan penawar racun kepada Lian. Setelah penawarnya dimakan, sebuah tentakel menembus perut Mureok dan mereka berdua terkapar. Mereka berdua dimasukkan ke peti mati. Peti Mureok dilempar ke sungai dan Lian dikubur. Di dalam sungai, Mureok keluar dari peti itu. Dia terheran dirinya masih hidup dan lukanya pulih dengan cepat. Dia pun berenang ke permukaan. Sementara itu, Lian yang sedang dikubur pun terbangun di dalam petinya. Mengeluarkan pistol dan menembak kedua penguburnya. Berhasil keluar dari peti mati, Lian segera mengejar si biksu dan membidikkan pistol dan menembaknya. Belati pun terlempar lagi. Lian mengambil belati itu dan bersembunyi. Kedua lelaki bertentakel mencari Lian yang bersembunyi. Kedua penyihir yang marah karena diracuni keluar untuk mencari tahu yang terjadi. Terjadi pertarungan antara kedua penyihir dan lelaki bertentakel itu. Salah seorang lelaki bertentakel mengetahui persembunyian Lian dan mengejarnya. Belati itu berhasil direbut dari Lian. Kedua penyihir berhasil mengurung salah satu manusia bertentakel. Setelah belati berhasil diambil, dari badan si lelaki muncul makhluk asing dan menyerang Lian. Lian pun terdesak. Mureok datang menyelamatkan dan melempar makhluk itu. Pertarungan pun terjadi lagi. Mureok berhasil mengalahkan makhluk itu. Lian mendapatkan kembali belati itu dan melarikan diri. Makhluk satunya yang tersegel berhasil keluar dan mengejar Lian yang berlari ke arah sungai. Lian pun berhasil kabur dari si makhluk.
Sementara itu Mureok yang berhasil mengalahkan makhluk yang satunya tiba-tiba pusing. Dia kemudian teringat kejadian masa kecilnya di hutan. Mureok pun terjatuh.